I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Pictures on my line, and you know. Mengumpulkan data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Contoh data misalnya data kehadiran siswa, data jumlah siswa di suatu sekolah, dan data sensus penduduk. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pencatatan langsung dan kuesioner atau angket. Data dari hasil pencatatan langsung dapat diperoleh melalui wawancara, penelitian, atau pengukuran. Contoh pengumpulan data dengan cara pencatatan langsung. Misalnya, data hasil perolehan suara pemilihan ketua kelas, data hasil wawancara nomor sepatu teman di kelas, atau data hasil pengukuran tinggi badan siswa di kelas. Kuesioner atau angket disebut juga lembar isian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meminta narasumber mengisi lembar isian sesuai data diri. Contoh kuesioner atau angket seperti pada gambar di samping. Membaca dan menafsirkan data. Data dapat lebih mudah dibaca dan dipahami jika telah disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada data. Menafsirkan data berarti mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data. Misalnya, data tertinggi, data terendah, jumlah data, dan selisih data. Yang pertama, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar. Diketahui berat badan 10 siswa kelas 5 yaitu 32, 33, 33, 34, 32, 31, 35, 34, 35, dan 37. Informasi yang dapat kita peroleh dari data di atas adalah siswa dengan berat badan 31 kg ada 1 orang, siswa dengan berat badan 32 ada 2 orang, siswa dengan berat badan 33 kg ada 2 orang, siswa dengan berat badan 34 kg ada 2 orang, siswa dengan berat badan 35 kg ada 2 orang, dan siswa dengan berat badan 37 kg ada 1 orang. Berat badan siswa tertinggi adalah 37 kg dan terendah adalah 31 kg. Yang kedua, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Seperti pada tabel di samping, informasi yang dapat kita peroleh dari tabel di samping adalah kota A memproduksi sampah sebanyak 400 ton, kota B memproduksi sampah sebanyak 250 ton, kota C memproduksi sampah sebanyak 100 ton, dan kota D memproduksi sampah sebanyak 300 ton. Produksi sampah paling banyak adalah kota A. Jumlah produksi sampah keempat kota tersebut adalah 1050 ton. Yang ketiga, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar merupakan diagram yang menyajikan data menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Satu gambar dapat mewakili jumlah tertentu. Perhatikan gambar di samping, data pekerjaan orang tua siswa. Gambar di samping mewakili 2 siswa. Informasi yang dapat kita peroleh dari diagram gambar di samping adalah orang tua siswa yang bekerja sebagai PNS ada 4 orang, dikali 2 sama dengan 8 orang. Orang tua siswa bekerja sebagai pegawai swasta ada 6 orang, dikali 2 sama dengan 12 orang. Dan orang tua siswa bekerja sebagai wirausaha ada 5 orang, dikali 2 sama dengan 10 orang. Paling banyak orang tua siswa bekerja sebagai pegawai swasta. Yang keempat, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang, tinggi batang-batang persegi panjang menunjukkan banyaknya data. Perhatikan contoh gambar di samping. Nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Informasi yang dapat kita peroleh dari diagram batang di samping adalah banyak siswa yang memperoleh nilai 60. Ada 4 siswa. Siswa yang memperoleh nilai 70 ada 7 siswa. Siswa yang memperoleh nilai 80 ada 9 siswa. Dan siswa yang memperoleh nilai 90 ada 10 siswa. Siswa paling banyak mendapat nilai 90 dan paling sedikit mendapat nilai 60. Jumlah siswa seluruhnya adalah 4 tambah 7 tambah 9 tambah 10 sama dengan 34 siswa.
Yang kelima, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Pada diagram garis, banyaknya data ditunjukkan dengan titik-titik yang dihubungkan menjadi garis. Diagram garis biasanya menunjukkan data perkembangan atau pertumbuhan suatu hal secara berkelanjutan. Perhatikan contoh gambar di samping. Hasil panen jagung desa makmur. Informasi yang dapat kita peroleh dari diagram garis di samping adalah hasil panen jagung desa makmur tahun 2014 sebanyak 20 ton, pada tahun 2015 sebanyak 25 ton, pada tahun 2016 sebanyak 30 ton, dan pada tahun 2017 sebanyak 25 ton. Hasil panen jagung tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebanyak 30 ton. Hasil panen jagung selama 4 tahun sebanyak 20 tambah 25 tambah 30 tambah 25 sama dengan 100 ton. Yang keenam, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, suatu lingkaran penuh dibagi menjadi beberapa bagian. Besar setiap bagian menunjukkan banyaknya data yang dituliskan dalam satuan presentasi atau besar sudut. Perhatikan contoh di samping. Olahraga kegemaran 25 siswa kelas 5. Informasi yang dapat kita peroleh dari diagram lingkaran di samping adalah banyak siswa yang gemar sepak bola sebanyak 8 siswa, banyak siswa yang gemar futsal sebanyak 6 siswa, banyak siswa yang gemar berenang sebanyak 4 siswa, dan yang gemar bulu tangkis sebanyak 7 siswa. Jenis olahraga yang paling banyak disukai siswa adalah sepak bola. Jenis olahraga yang paling sedikit disukai siswa adalah berenang. Selanjutnya yaitu menyajikan data. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram gambar atau diagram lingkaran. Penyajian data bisa disesuaikan dengan jenis datanya. Yang pertama yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Perhatikan gambar di samping. Data dalam tabel biasanya dituliskan urut dari yang terendah. Setelah itu, dihitung banyaknya setiap data. Yang kedua yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Perhatikan gambar di samping. Gambar orang yang kaki tertutup dipilih untuk mewakili data, dan gambar orang yang kaki terbuka dipilih mewakili satu siswa. Untuk menyajikan data dalam diagram gambar, ikuti langkah-langkah. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu gambar yang akan mewakili data. Yang kedua, menentukan juga banyak data yang akan diwakili oleh setiap gambar. Dan yang terakhir, mengubah bilangan yang menyatakan banyaknya data menjadi gambar. Yang ketiga yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan contoh gambar di samping. Langkah-langkah menyajikan data dalam diagram batang. Yang pertama, membuat sumbu tegak dan sumbu mendatar. Yang kedua, menuliskan bilangan-bilangan yang akan menyatakan banyaknya data di sumbu tegak. Jarak setiap bilangan harus sama. Yang ketiga, menuliskan setiap kategori data di sumbu mendatar dengan jarak yang sama. Dan yang terakhir, membuat batang-batang persegi panjang dari setiap kategori data yang tingginya sesuai dengan banyaknya data. Yang terakhir yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Perhatikan contoh di samping. Langkah-langkah menyajikan data ke dalam diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Akan tetapi, pada diagram garis, banyaknya data ditandai dengan titik. Setelah itu, titik-titik tersebut dihubungkan dengan garis. Make it clap.